Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal dinamika rotasi. Pada pertemuan minggu lalu, saya sudah sedikit menyampaikan tentang materi dinamika rotasi ini, bahwa persamaan yang akan kita pakai adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, bagaimana kita menerapkan persamaan tersebut ke dalam latihan-latihan soal? Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Penggaris bermasa 500 gram, panjang 1 meter, berlubang pada salah satu ujungnya. Ya, anggap saja penggaris ini mewakili, ya, sekalipun ini panjangnya hanya 30 cm. Lubang diikat dengan seutas tali, lalu digantung di langit-langit. Penggaris dilepas dari keadaan diam pada posisi horizontal. Tentukan percepatan sudut penggaris. Soal ini tidak bisa kita selesaikan tanpa adanya diagram gaya. Jadi untuk materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, sekalipun saya tidak menyuruh atau tidak meminta diagram gaya, Anda tetap harus menggambarnya terlebih dahulu. Apabila tidak ada gambar, maka saya juga tidak akan mengoreksi perhitungan atau persamaan yang Anda kerjakan setelah itu. Nah, bagaimana kita menggambar diagram gayanya? Pertama, perhatikan soal. Benda yang dimaksud adalah penggaris, kurang lebihnya seperti ini. Lubang ini akan diikat dengan seutas tali, lalu digantung di langit-langit. Nah, berarti nanti kalau digantung otomatis posisinya seperti ini ya. Jadi penggaris akan tergantung secara vertikal. Tapi yang diminta oleh soal adalah penggaris dilepas dari keadaan diam pada posisi horizontal. Artinya apa? Penggaris yang seperti ini, talinya ada di sini ya, tergantung ke atas. Dari posisi horizontal seperti ini, ketika dilepas ya, tangan sebelah kanan saya akan melepas. Apa yang terjadi dengan penggaris? Begitu dilepas, maka penggaris akan berayun. Nah, ada perubahan posisi sudut. Semula penggaris mendatar, kemudian menjadi seperti ini. Nah, perubahan posisi sudut ini terjadi dalam selang waktu tertentu di keadaan diam, berarti ada percepatan sudut yang muncul. Nah, diagram gaya yang kita buat berarti diawali dari keadaan awal, penggaris pada posisi horizontal. Maka kita akan menggambar penggaris pada posisi horizontal, kurang lebihnya seperti ini. Berlubang pada salah satu ujungnya, kemudian diikat dengan seutas tali, digantung di langit-langit seperti ini. Nah, urutan menggambar diagram gaya, perhatikan macam-macam gaya yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kuncinya adalah urutkan dari nomor 1. Tadi apa? Gaya berat. Gaya berat dimiliki oleh semua benda yang bermassa. Berarti begitu ada kata massa, maka kita harus menggambarkan gaya berat. Saya sudah menyampaikan gaya berat kita gambar dari pusat benda. Kalau bendanya berupa penggaris seperti ini, simetris kiri kanan, atas bawah ya, berarti di manakah kita bisa menumpu penggaris sampai setimbang ya, di tengah seperti ini. Berarti gaya berat yang kita gambar harus berasal dari tengah-tengah penggaris, tepat di setengah panjang. Inilah V. Kemudian gaya yang kedua, gaya normal, muncul apabila penggaris terletak pada sebuah bidang.
penggarisnya nempel enggak? Nggak nempel kemana-mana kan? Berarti untuk soal kali ini tidak ada gaya normal. Nah, karena gaya normal nggak punya, jelas nggak mungkin punya gaya gesek. Berarti yang nomor 3 pun juga nggak ada. Gaya yang keempat, gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali muncul ketika benda terikat pada seutas tali. Nah, ini ada gaya tegangan tali. Perhatikan, keluar dari benda. Nah, ini adalah tegangan tali punyanya penggaris. Ingat, tegangan tali itu selalu sepasang, berarti juga ada T yang arahnya ke bawah, punyanya langit-langit. Nah, sudah ini ya, gaya yang kita punya adalah 2 ini, yaitu T dan B. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaan sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, sebelum kita melanjutkan perhitungan, kita lihat ada 2 gaya yang bekerja pada penggaris. Ya, jadi kalau yang kita bahas adalah penggarisnya, maka yang kita perhatikan adalah gaya yang bekerja pada penggaris. Ini yang kita amati. Berarti T yang ke bawah abaikan saja. Yang kita amati adalah ada T arahnya ke atas, ada W arahnya ke bawah. Ada 2 gaya, berarti ada 2 torsi. Nah, sekarang perhatikan porosnya di mana? Porosnya berada pada lubang yang diikat dengan tali. Perhatikan, tegangan tali bekerja pada poros. Berarti tegangan tali ini punya lengan gaya enggak? Tepat pada poros. Berarti LT-nya sama dengan 0. Kalau LT sama dengan 0, berarti torsi yang disebabkan oleh T juga sama dengan 0. Nah, berarti torsi yang kita perhitungkan hanyalah torsi yang dimiliki oleh gaya berat. Lengan gayanya berapa? Ingat, gaya beratnya bekerja di tengah-tengah benda. Berarti jaraknya berapa ini? Dari poros menuju ke tengah penggaris. Otomatis ini adalah setengah dari L ya. Maka kalau dalam soal diketahui panjangnya adalah 1 meter, ya, maka lengan gaya dari gaya berat adalah setengahnya dari 1 meter, yaitu setengah meter. Ya, saya ulangi, karena gaya berat itu bekerja di tengah-tengah penggaris, berarti lengan gayanya adalah setengah meter. Kebetulan untuk kali ini lengan gaya dengan gaya, yaitu gaya berat, sudah agak lurus. Nah, inilah lengan gayanya. Perhatikan, sudah agak lurus. Maka kalau kita menghitung toh yang disebabkan oleh W adalah B kali LW. W-nya berapa? Tadi dalam persamaan W adalah M kali Q. Berarti pindah ke sini ya. Berarti toh yang disebabkan oleh gaya berat masanya 500 gram, saya jadikan kilogram. Percepatan gravitasi tidak diketahui, kita pakai 10, lengan gayanya setengah.
kita pakai nilai setengah saja ya, biar sama. Ini kan sama dengan setengah. Berarti setengah kali 10 kali setengah. 10 dibagi 4. 2,5 Newton meter. Berarti sigma to adalah, karena ada 2, to yang disebabkan oleh T 0, berarti tinggal to yang disebabkan oleh W, yaitu 2,5 Newton meter. Maka sekarang kita mau menggunakan persamaan ini tadi. Silahkan Anda lihat tabel yang minggu lalu sudah saya minta Anda pelajari. Momen inersia untuk benda yang berupa penggaris dengan poros ada di salah satu ujung. Silahkan dibuka kembali tabelnya. Nilai momen inersianya adalah sepertiga ml kuadrat. Kita masukkan nilainya. Sepertiga, m-nya itu setengah, l-nya 1 meter kuadrat. Berarti momen inersianya ketemu 1/6. Satuannya adalah kilogram meter. Nah, berarti sekarang tinggal kita masukkan sigma to sama dengan I kali alfa. Sigma to-nya adalah 2,5, I-nya adalah 1/6. Berapa alfanya? Berarti alfa sama dengan 2,5 dibagi 1/6 atau 2,5 dikali 6/1. Maka kita akan memperoleh nilai 15. Satuannya adalah, karena ini adalah alfa, berarti pakai satuan radian per sekon. Nah, ini hasilnya alfa adalah 15 radian per sekon kuadrat.